Apa yang harus lo lakuin kalau istri lo tiba-tiba jadi kaya raya? Langsung cerain, saat itu juga ragu sedetik aja. Lo tamat. Di Arishen Yauchu jadi, orang paling kaya di Jiangcheng, gue langsung bagi harta gono gini dan mutusin buat cabut. Dengan mata merah, dionya kayak gue kenseng bonggot. Lu Zekuan, kamu kejam banget 10 tahun, babi yang gue piara akhirnya gemuk juga, dan sekarang waktunya dipotong. Siapa sih yang paham joke ini? Mungkin gue cowok pertama di dunia yang minta cerai cuma gara-gara istrinya jadi kaya. Alasannya simple banget. Gue tahu kalau Shen Yochu lagi ngerencanain buat selingkuh, tinggal selangkah lagi itu bakal kejadian. Setelah kaget dan nyesek bentar, gue malah ngerasa lega. Padahal 5 tahun lalu, pas perusahaannya dapat investasi pertama dan mulai melejit, gue udah dapat firasat kalau hari ini bakal datang. Katanya cowok bakal jadi jahat pas punya duit. Apa cewek? Nggak sama aja Sen Yaochu nggak bakal pernah tahu kalau pas hari dia sama Ning Chuan bahas soal selingkuh. Gue lagi berdiri di depan pintu ruang kerja sambil megang secangkir kopi. Si cantik Shen, itu si pembawa acara Shenzing dari stasiun TV kan. Menurutmu gimana? Tanya si Ning Chuan. Shen Yaochu jawabnya, dingin banget. Kamu kejam banget ya. Terus kenapa kamu kasih dia Maserati mentang-mentang kaya? Jangan boros dong. Jari-jari G langsung ngepal, hati gue jadi dingin. Gila sih. Maserati itu kado yang luar biasa mahal. Terus gue denger suara Shen Yaochu yang agak capek. Cuma mobil doang kok. Kaho, ya udah, biar aku yang cium dia duluan buat kamu. Siapa tahu nanti kamu berubah pikiran. Terserah deh. Semau kamu aja. Topik soal Shenzing selesai. Mereka berdua lanjut bahas kerjaan proyek mereka. Kedengerannya cuma kayak gosip sore hari biasa antar dua cewek, nggak ada yang penting. Sayangnya, secangkir kopi hari itu masuk ke perut gue, bikin gue nggak bisa tidur semalaman. Ironisnya, pas kita nikah dulu, kita miskin banget sampai nggak sanggup bikin pesta pernikahan, dan sekarang Sen Yauchu malah nyiapin pesta mewah buat gue. Di satu sisi dia ngerasa bersalah, tapi itu nggak bikin dia berhenti buat nyenangin cowok lain. Eh, Emang bener ya, hati manusia nggak ada yang tahu. Air yang dangkal aja bisa bikin kapal karam. Sere, gue harus banget meraih secepat mungkin biar nggak ada drama tambahan. Gue langsung bikin janji sama pengacara gue. Si Joe, kita ketemuan di sebuah kedai kopi. Kebetulan banget, TV di lobi lagi nayangin acara finansial yang dibawain si Shenzing. Mungkin lewat acara ini, Shen Yaochu kenalan sama dia. Pembawa acara muda yang karismatik itu ngomongnya elegan dan pinter banget. Asyik ngobrol sama orang-orang kaya yang susah dideketin orang biasa. Tapi dia kelihatan sempurna banget tanpa celah. Hejo itu temen lama ge. Sekarang jadi pengacara cerai terkenal. Paliat ge nengok ke layar. Dia senyum terus nanya, Lu Zekuan, apa lo ngerasa si Shenzing itu mirip sama lo? Gue langsung emosi. Mirip apanya bentak gue. Shenzing itu cuma cowok cantik yang lembek. Sedangkan gue ini laki beneran, hijau, cuma kedip-kedip bingung. Tapi semua orang yang kenal lo bilang gitu kok. Pas reuni kelas, banyak yang bahas soal itu. Gue merengut terus sinis, sial banget dah. Males bahas si Shenzing. Gue langsung ke intinya, gemu, sore sama Shen Yaochu. Mata Hejo langsung melotot, lu Zechuan, lu bercanda ya, setelah bertahun-tahun hidup susah. Sekarang lu baru mau nikmatin hasilnya malah mau cerai. Gue muterin bola mata. Emang tampang gue kelihatan kayak orang yang lagi bercanda soal pernikahan. Teman-teman sekelas gue tahu perjuangan gue yang nekat nikahin Sen Yaochu pas perusahaannya mau bangkrut. Makanya wajar kalau Hijau kaget. Lo nikahin dia pas, dia lagi miskin-miskinnya, dan sekarang lo mau ninggalin dia pas dia jadi orang terkaya. Lo, Zechuan, lo masih punya hati nggak sih? Gue nyeruput kopi terus jawab pelan. Gue masih bisa ngadepin dia pas masih miskin dulu, tapi sekarang dia bos paling tajir di Jiangcheng. Menurut lo gue masih bisa nahan dia? Udah berapa kasus cerai yang lo tanganin? Gue pikir lo yang paling paham soal ini. Bukannya pengacara cerai itu yang paling tahu sisi gelap dan busuknya hati manusia. He, Joe, diem 1000 bahasa. Akhirnya dia berdecak terus nanya pelan-pelan. Apa Shen Yaochu selingkuh? Secara teknis, dia tinggal selangkah lagi. Ya kalau gitu lo harus cegah dong. Langsung mutusin kayak gini. Apa nggak kejam banget gue sinis? Kalau gue nggak tegas sekarang.
Bentar lagi dia yang bakal tega sama gue. Lanjut gue. Coba kasih tahu gue. Di kasus cerai yang lo tanganin, bukannya bagi harta itu bukan soal sayang, tapi soal rasa bersalah. Kalau gue nunggu sampai selingkuhannya resmi naik tahta, emang gue dapat apa? Gue harus ngemis-ngemis ke mereka, gue nggak bakal biarin diri gue. Jadi pihak yang kalah, hijau sampai nggak bisa ngomong apa-apa gara-gara kata-kata gue. Lu Zechuan. Ketenangan lu bikin gue merinding. Sini deh, gue senyum tipis. Ketenangan ini udah gue asah selama 5 tahun terakhir. Selain si Shenzing, sekretaris cowok, di sebelah Shen Yaochu, si He Chang juga ngeliatin dia dengan mata penuh nafsu. Gue udah lupa hari apa itu. Tapi waktu itu gue nyari Shen Yaochu buat makan siang. Pas gue nggak sengaja ngintip dari celah pintu kantornya. Gue lihat He Chang lagi narik resleting gaun Shen Yaochu. Habis itu dengan perhatiannya dia ngeluarin sup preda mabuk dari kotak makannya sendiri. He Chang emang selalu keper di depan dia. Biasanya dia nolak. Tapi hari itu pas supir nganterin kotak makan ke rumah. Sup preda mabuk yang gue bikin sama sekali nggak disentuh. Bahkan simpul yang gue ikat sendiri nggak berubah posisinya. Abu rokok jatuh dari jari gue. Hijau liatin gue sambil helas napas. Lu Zekuan, harusnya klien gue belajar banyak dari lo. Gue megang rokok, terus senyum tipis. Nggak guna. Mereka itu nggak mau ngelepasin dan nggak cukup tega. Nggak mau lepas karena nggak rela istri sehebat itu. Jadi milik orang lain, mereka selalu ngerasa bisa ngendaliin semuanya. Ngerasa mereka itu spesial. Pas rasa sayang udah abis dan saling musuhan. Baru deh dilepasin. Gara-gara itu, mereka nggak cukup tega. Orang yang terlalu serakah, pengen orangnya dapat duitnya juga dapat. Akhirnya malah kehilangan dua-duanya. Tapi gue beda, karena nggak ada yang kayak gue yang selalu punya rencana cadangan dalam pernikahan. Jelas, gue harus cerai. Tapi sebelum itu, gue harus jalanin tugas gue sebagai suami sambil sekalian kasih pelajaran buat si Shenzing. Pas makan malam, gue sengaja muter acaranya si Shenzing biar jadi suara latar. Kebetulan banget, episode itu lagi nayangin Shen Yaochu. Dia pegang mukanya, senyum, terus nanya, ada apa? Apa kamu juga mikir aku kelihatan cantik banget? Hari itu dia aktingnya gila sih. Natural banget, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hampir aja gue percaya kalau Mas Rati itu beneran cuma mainan doang. Shen Yaochu, gue juga pengen menang, mobil juga. Dia nggak terlalu peduli dan nanya dengan santai. Oh, jarang-jarang nih kamu suka sama model mobil tertentu. Besok kita lihat-lihat mobil bareng yuk. Kalau gitu, gue cuma nyengir sambil natap dia penuh arti. Mobilnya Maserati. Senyumnya langsung hilang sedetik. Terus, dia natap gue curiga. Bukannya kamu sukanya Land Rover? Gue ngetuk-ngetuk jari di meja sambil senyum tipis. Ya udah kalau gitu Land Rover aja. Asal harganya lebih mahal dari Maserati. Nggak lama. Setelah itu, gue sama Shenzing akhirnya adu mekanik beneran. Mobil Maserati dia adu banteng sama Range Rover. Emang udah gue setting sih semuanya. Sayangnya, mobil dia kerupuk banget. Nggak kokoh. Shenzing berdiri di samping mobilnya dengan muka melas. Matanya natap benci ke arah bagian depan mobil. Tabrakan dua mobil mewah ini langsung jadi tontonan warga dan bikin macet parah. Polisi lalu lintas pun cepet-cepet datang ke lokasi. Pak Shen, kamera CCTV rekam Anda putar balik sembarangan. Anda salah total dalam kejadian ini. Shenzing natap mobilnya yang penyok. Lampu pecah. Dan bumper yang bengkok dengan muka ngenes. Nggak bisa pengalah dikit. Gue udah siap poin, SIM gue dipotong kok. Sekarang lihat nih. Dua-duanya. Jadi harus masuk bengkel kan. Matanya merah. Akting jadi korban banget biar dikasihanin. Ekspresinya yang natural itu bahkan bikin polisi sempet bengong. Tapi tiba-tiba ada bapak-bapak driver yang emosian di dekat situ langsung ngegas. Lo kebanyakan dimanjain di jalan ya. Lo pikir orang bawa Range Rover bakal takut sama lo? Kocak banget. Emang bener. Cuma meta yang bisa ngalahin meta. Gue tontonin dulu dramanya bentar. Baru deh gue buka pintu mobil dan keluar pelan-pelan. Shenzing langsung numpahin emosinya ke gue. Lo nyetirnya lelet banget. Lihat jalan kayak lagi jalan-jalan di mall. Gemuk, nyalip tapi lo halangin terus. Oh iya, gue emang buru-buru, gak ada pilihan lain selain injak gas. Tapi pas dia lihat siapa gue,
Suaranya langsung keputus dan mukanya langsung pucat pasi. Gue senyum tipis. Mobil Sekije ini, tapi masih aja buru-buru ngantre absen demi cuan. Ternyata Mas Rati nggak bisa ngerubah nasib sampah lo ya. Shenzing ngeretakin giginya dengan muka abu-abu tanpa ngomong sepatah kata pun. Dia balik ke mobilnya dan ngomong dingin ke polisi. Urus, cepet. Gue yang bayar semua kerugiannya. Polisi itu ngangguk dan langsung ngatur jalanan biar lancar lagi. Gue liatin dia pergi dengan tatapan penuh rencana sambil ketawa sinis. Gue emang pengen buru-buru cerai, tapi nggak nyangka kalau Shenzing jauh lebih ngebet dibanding gue. Mungkin dia masih dendam gara-gara mobilnya gue bikin ringsek. Beberapa hari kemudian, gue dapat kiriman video dari HP Ning Chuan. Di video itu, ada 4 orang lagi duduk di meja mahjong. Shen Yaochu duduk persis di sebelah Shenzing. Tangan kanannya nunjuk-nunjuk ngasih instruksi dengan gaya bos besar. Shen, Zing, natap, dia terus ngomong manja. Kakak, kasih tahu dong harus buang kartu yang mana. Aku deg-degan banget nih. Shen Yaochu natap dia penuh kasih sayang. Kalau kamu kalah, biar aku yang bayar semuanya. Orang-orang di meja itu langsung ketawa pecah. Pas Shenzing nunduk buat ambil kartu poninya, terus-terusan nutupin matanya. Shen Yaochu dengan sangat natural bantuin ngerapiin rambutnya ke belakang. Main yang bener ya. Oke. Geometran. Genggam HP gue kenceng-kenceng. Terus langsung gue banting ke kasur. Dada gue rasanya sesek dan sakit banget. Gue gak kuat berdiri tegak. Darah rasanya naik semua ke kepala. Tangan gue harus pegangan erat ke pinggir meja biar bisa tenang. Kalau selingkuhannya bukan si sampah Shenzing, mungkin gue masih bisa cukup baik buat ngerestuin dia. Gak lama. Ning Chuan telepon, dia panik banget minta maaf lewat telepon. Sorry, videonya gak bisa gue tarik. Beneran gak sengaja. Bukan gue yang kirim itu. Tolong jangan kasih tahu Shen Yaochu ya. Gue jawab dengan tenang. Gue tahu bukan lu pelakunya. Dia langsung narik napas, lega. Jangan dipikirin ya. Lo kan tahu gimana perasaan Shen Yaochu ke lo. Itu cuma interaksi sosial biasa kok. Gue sinis. Jadi, lo mau seret dia jatuh bareng lo juga. Ning Chuan langsung keringet dingin. Oh iya. Lo pena pangel. Ini emang salah gue. Gue tutup teleponnya karena ngerasa bosen. Gue nggak percaya satu kata pun dari dia. Tapi dia bener soal satu hal. Dia nggak bakal berani kirim video itu ke HP gue atas kemauannya sendiri. Cuma orang kayak Shen Zing yang berani ngelakuin hal serendah itu orang berpendidikan yang katanya hormat sama yang tua, tapi tega main kotor kayak gini. Ning Chuan pernah bilang, biar gue yang nyium, dia buat lo. Bukannya itu bukti kalau dia juga ada rasa sama si Shen Zing. Gue cuma belum gerak aja karena masih hormat sama Shen Yaochu. Gak kaget sih kalau si Shen Zing bisa megang HP dia. Gue langsung telepon Hijau. Gimana progresnya? Bisa siapin surat cerainya dalam 1 minggu. Waduh. Kawan lama, gue harap lu bisa tenang dikit. Kalau besok belum kelar, gue cari pengacara lain. Oke. Gue kerjain sekarang juga. Udah waktunya buat gerak dan ngomong tegas sama Shen Yaochu. Pas masuk ke ruang CEO, gue langsung to the point. Presiden Shen, gue butuh bantuan lo. Shen Yaochu numpukin siku di meja. Jari-jarinya saling mengunci. Natap gue dengan pandangan menyelidiki. Kamu itu suami aku. Kalau ada yang mau diomongin, bilang aja. Gue condongin badan ke depan dengan senyum dingin di bibir. Bagus. Gue mau sesuatu. Oke. Kata demi kata. Gue ucapin pelan-pelan. Kunci mobil Maserati Levante itu. Ketenangannya langsung runtuh. Ekspresinya berubah drastis. Kita saling tatap selama beberapa detik. Gak ada yang mau ngalah. Akhirnya, dia nyoba buat ngebujuk gue. Mobil itu gak seberapa harganya. Kamu kan bukan tipe orang yang perhitungan. Tapi gue gak mau debat. Gue cuma nanya, Presiden Shen bisa ambil balik mobil itu atau enggak. Shen Yaochu natep gue tajem banget. Seolah nyari tahu seberapa serius. Omongan gue gak buang muka sama sekali. Dia ngeretakin gigi, megang dahi sambil mijit pelan. Akhirnya dia ngangguk. Ya udah. Besok aku kasih ke kamu. Ini pertama kalinya gue sefrontal ini sama Shen Yaochu. Bodoh amat. Yang penting tujuan gue tercapai. Gue senyum tipis. Bilang makasih. Singkat.
Terus langsung balik badan buat pergi. Pas tangan gue baru mau pegang gagang pintu. Suara Shen Yaochu kedengeran dari belakang. Zekyuan, lo cemburu ya? Nggak. Gue nggak iyain dan nggak nolak juga. Cuma jawab dengan cuek. Terserah lo mau mikir apa. Pas pintu ketutup, suara barang-barang yang disapu dari meja kedengeran kenceng banget dari dalam. Disusul suara pukulan keras ke meja yang suaranya menggema. Di luar pintu, Sekretaris Hicheng cuma bisa bengong. Dia natap gue panik. Gue cuma senyum, tipis terus masuk ke lift. Cukup sampai di sini. Sekali keputusan udah diambil. Gak perlu lagi ada ancaman tambahan. Setelah dapet kunci Maserati Levante, gue langsung cabut ke stasiun TV buat ketemuan langsung sama Shensing di kafe bawah. Si Shensing dateng telat dengan muka kuyu. Hadiah ditarik balik, emang rasanya nggak enak banget ya di sini. Gue angkat tangan manggil dia. Tuan Shen, silakan duduk. Begitu matanya lihat kunci mobil di sebelah cangkir kopi gue. Pupil matanya langsung mengecil. Terus dia langsung duduk dengan kasar tanpa ada sopan-sopannya sama sekali. Dia nyinyir dingin. Tuan lo kesini cuma mau pamer ya. Dia ngacak-ngacak rambutnya. Natap gue dengan mata nggak terima. Kalau Presiden Shen emang beneran mau narik itu mobil dengan statusnya, dia pasti bakal gantiin sama hadiah yang jauh lebih mahal. Gue cuma natap dia dengan tenang. Tentu aja gue paham hal sepele kayak gitu. Tapi itu nggak penting. Shensing ngangkat alisnya, katanya lagi, lagian kelakuan lo udah bikin dia malu banget, tahu nggak? Gue diam aja nunggu dia beres ngomong. Terus pelan-pelan gue geser kunci mobil itu ke depan dia. Nama baik, dia bukan urusan gue. Mata gue sedingin es. Konsen, Maserati mah nggak ada harganya buat gue pamerin. Gue ambil balik karena gue pengen aja. Gue sengaja diem sebentar buat mancing dia. Dia langsung waspada dan melotot ke arah gue. Gue senyum tipis terus bilang santai. Gue cuma mau ngasih kunci ini langsung ke tangan lo. Sensing langsung kaget. Nadanya langsung tajam banget. Maksud lo apa? Gue jawab pelan. Kalau lo mau, gue kasih. Tapi jangan pernah berani nyolong. Ngerti? Adekku sayang, seketika mukanya langsung pucat pasi. Cangkir kopi di tangannya, gemeteran sampai tumpah dikit. Dia buru-buru naruh itu gelas. Gue lipat tangan, natap dia dingin. Sekarang dia kayak landak yang lagi pasang duri buat jaga diri. Pena panggil. Shensing itu saudara tiri gue. Sampai hari ini, kita udah 20 tahun gak ketemu. Jadi kita berdua pura-pura gak kenal. Tapi pas pertama denger nama Shensing, gue langsung tahu itu dia. Sama kayak pas di lokasi kecelakaan hari itu, dia juga langsung ngenalin gue. Target dia itu Shen Yaochu. Mana mungkin dia nggak nyelidiki identitas gue dulu. Cuma ya, sebelum beneran dapet posisi itu, dia milih buat low profile dan nggak ngakuin hubungan kita. Gue tau banget watak ibu tiri gue. Dan didikan keluarga Shen, kalau udah sukses, si Shensing pasti bakal acting sok sedih dan bilang, Kak, maaf ya, aku beneran nggak tahu kalau Shen Yaochu itu kakak ipar aku. Enak aja. Mana gue biarin dia menang. Kalau Shensing sampai bisa deketin Shen Yaochu abis cerai. Orang-orang bakal mikir ini salah gue kan. Mikir Lu Zechuan itu payah. Apa dia mau pakai taktik jungling dulu buat ngehancurin gue? Gak akan bisa berkat dia. Dan emaknya gue belajar satu prinsip dari kecil. Jangan pernah kasih celah ke orang buat nyerang pas lo lagi gak siap. Gue pasti bakal cerai. Tapi dia nggak bakal pernah bisa jadi suami Shen Yaochu karena itu adalah salah satu syarat perceraian gue. Gue natap dingin muka Shensing yang makin pucat terus ketawa ngejek. Tentu aja lo bisa milih buat jadi simpenan gelap dan minta duit jajan ke Shen Yaochu. Cuma ya, Jiangling pasti bakal kecewa berat. Dia kan selalu berharap tinggi sama lo. Pengen lo lebih hebat dari prestasi dia dulu. Jadi simpenan receh mana level buat kalian berdua. Sebelum Shensing sempet seneng, gue langsung hempasin dia ke dasar jurang. Dia gigit bibirnya kuat-kuat, suaranya sampai gemeteran. Kak, apa kakak sebegitu bencinya sama aku? Dulu aku juga nggak tahu apa-apa dan masih polos. Gue cuma diem natap dia acting drama, terus dia ganti cara nyoba mainin perasaan gue. Katanya, ayah selalu ngerasa bersalah sama kakak selama bertahun-tahun ini. Dia cuma belum dapat waktu yang pas buat hubungin kakak. Masalah antara ibu aku dan ibu kakak. Aku beneran nggak tahu mau bilang apa. Tapi kak, kita itu beda. Kita saudara, kita itu bersaudara. Gue nggak gerak sedikit pun
malah senyum dingin. Shen-Xing, stop acting di depan gue. Cukup sekali aja gue ngerasa kalah di hidup ini. Ekspresi Shen-Xing langsung berubah. Dia pasti nggak nyangka gue bakal nolak mentah-mentah ajakannya. Lihat itu, dia lepas topeng dan ngomong belak-belakan. Shen Yaochu bilang, pernikahan kalian udah nggak bahagia bertahun-tahun. Bukannya karena lo nggak puas sama dia. Jujur aja. Hidup sama lo itu bikin capek, tau nggak? Gue senyum miring. Emang bener sih. Tapi sayangnya, lo udah nggak punya kesempatan lagi. Abis ngomong gitu. Gue langsung selesaiin pertemuan itu dan cabut. Di belakang, Shen-Xing teriak marah. Asalkan gue bisa bikin lo cerai, gue nggak bakal rugi. Gue nggak sudi noleh. Cuman lempar omongan sambil jalan. Gak usah kepedean. Palingan lo cuma jadi sumbu ledak di perceraian ini. Terus gue pergi gitu aja. Oga urusan lebih lama lagi. Pas sampai rumah, gue mulai perang dingin sama Shen Yaochu. Pertama, gue kesel. Kenapa dari sekian banyak orang, dia malah nyari anak ibu tiri gue. Kedua, emang bentar lagi mau cerai. Buat apa masih pura-pura? Jadi pasangan romantis, gue juga butuh alasan buat mancing obrolan itu. Di saat yang sama, tim wedding organizer kontak gue buat bahas soal persiapan pernikahan. Langsung gue batalin aja. Gue bilang bakal hubungin lagi kalau gue punya ide baru. Pernikahan basi kayak gitu. Siapapun yang mau ambil aja sana. Malam itu gue mimpi buruk. Dulu nama gue itu Shenji. Pas umur 3 tahun. Emaknya Shen-Xing, si Jiangling. Yang dulunya sekretaris bokap. Selalu pengen naik kasta jadi nyonya besar. Suatu hari, dia datang ke rumah sambil bawa hasil USG perutnya yang udah gede. Terus bilang dengan sombongnya, aku hamil anak laki-laki. Tuan muda keluarga Shen gak boleh telantar di luar sana. Ngandelin anak di perutnya. Dia jadi belagu banget. Padahal nyokap gue udah lahirin anak laki-laki, yaitu gue. Tapi nyokap cuma ibu rumah tangga biasa yang ngurus suami dan anak seharian. Mana mungkin nyokap bisa lawan orang selicik dia di dunia bisnis. Bokap gue malah megang hasil USG itu kayak dapet harta karun. Bukannya malu, dia malah buru-buru nenangin Jiangling. Jangan emosi, kasihan bayinya. Yang harusnya pergi itu dia. Abis ngomong gitu, dia malah nyalahin nyokap gue. Nyokap saking marahnya sampai pingsan di tempat. Akhirnya nenek gue yang turun tangan buat nengahin semuanya. Beda sama bokap. Nenek gak gampang ditipu. Dia nenangin Jiangling sambil tetap ngehibur nyokap gue. Aturan tetap aturan. Cowok tajir mana sih yang gak main gila di luar? Tapi pelakor gak tahu malu itu mah sampah. Gak usah dipusingin. Lu udah lahirin Shenji, posisi lu di keluarga ini gak akan ada yang bisa gantiin. Waktu gue kecil, nenek emang lumayan baik sama gue. Denger omongan itu, nyokap jadi ragu. Apalagi dia udah bertahun-tahun gak kerja dan udah habis-habisan buat bokap dan keluarga ini. Dia takut kalau cerai malah nggak dapat hak asuh gua. Tapi si Jiangling cuma acting baik sebentar doang sebelum mulai berulah lagi. Pas nenek meninggal mendadak karena sakit, dia makin nggak ngotak dan nggak tahu malu. Dia keluar-keluar kemana-mana kalau dia hamil anak bokap dan gunain bayi itu buat nyiket bokap. Pelan-pelan dia mulai kuasain keluarga ini dan ngerasa perusahaan itu punya dia sendiri. Dia mulai ngehasut bokap buat pindahin aset. Katanya sih buat masa depan anak cowok mereka, aset yang dikasih ke mantan istri lu itu ujung-ujungnya bakal dibawa nikah lagi sama dia. Semuanya bakal jadi milik orang lain. Bokap bener-bener kena cuci otak sama Jiangling dan akhirnya maksa cerai. Akhirnya nyokap terpaksa pergi tanpa bawa sepeser pun. Dia bahkan gak bisa bawa gua karena dia gak punya penghasilan sama sekali. Jadi otomatis gue tetap tinggal di rumah keluarga Shen. Dari umur 3 sampai 8 tahun, 5 tahun yang bener-bener neraka itu, Jiangling jadi mimpi buruk di hidup gue. Selama gue di rumah itu, status G, bahkan lebih rendah dari pembantu. Pas Jiangling lahirin Shen-Xing dan badannya mulai nggak proporsional. Bokap mulai main cewek lagi. Hidup gue makin menderita. Dia numpahin semua emosinya gara-gara bokap ke gue. Gue sering dipukulin dan dimaki cuma gara-gara masalah sepele. Hukuman paling ringan itu dikunci di dalam kamar. Gara-gara trauma masa kecil ini, gue sempat mikir nggak bakal mau nikah seumur hidup. Sampai akhirnya gue ketemu Shen Yaohu, tapi sekarang si Shen-Xing malah mau ngulangin sejarah busuk generasi sebelumnya. Emang dia pikir gue bakal setuju gitu aja, gue nggak bakal berakhir kayak nyokap gue yang pergi tanpa bawa apa-apa. Begitu dengar pernikahan batal, Shen Yaochu langsung dateng dan nanyain alasannya.
Gue langsung aja keluarin surat cerai. Ayo kita cerai. Shen Yaochu langsung berdiri kaget dari kursinya. Lu Zekiwan, gue natap dia dengan tenang. Lu tahu banget kalau gue nggak gila. Setelah bertahun-tahun, lu emang nggak tahu kalau gue udah lama mikirin. Hal ini napasnya mulai nggak teratur. Sambil berkacak pinggang, dia mondar-mandir di ruangan itu. Kenapa? Karena Sensing jangan nggak masuk akal deh. Gue tahu dia adik tiri gue. Gue udah emosi banget sampai gue lempar surat cerai itu tepat ke mukanya. Lu tahu apa, ha? Kalau lu tahu, lu nggak bakal lakuin itu, teriak gue dengan suara gemeteran dan kacau. Shen Yaoshu, balciriak, kege. Aku nggak tahu. Apa karena sekarang kamu udah punya duit, jadi kamu ngerasa berhak buat sombong kayak gini. Sebenarnya apa sih mau kamu kertas itu jatuh ke lantai, ujungnya yang tajam ninggalin luka berdarah. Di mukanya, dia natap gue sok. Kayak nggak nyangka gue bakal bereaksi sekeras itu. Dia nyamperin gue terus meluk, gue kenceng banget. Enggak, Zechuan, aku cuma mau kamu damai sama keluarga kamu. Gi Sengpet, ragu mau lanjutin ini atau enggak. Tapi ternyata lu udah tahu semuanya. Pertahanan gue bener-bener runtuh saat itu. Rasa marah yang luar biasa bikin air mata gue tumpah dan jatuh ke bahunya. Shen Yaochu, lu bener-bener nggak tahu apa-apa. Dia megang bahu gue kenceng banget, suaranya serak dan kedengeran. Sakit banget. Zekuan, aku tahu semuanya. Aku tahu kamu pergi ke psikiater 5 tahun lalu. Aku tahu semuanya. Gue gemeteran sambil ketawa miris. Terus kalau lu tahu kenapa, apa lu pernah ngerasain sakitnya? Jadi gue atas dasar, apa lu sok jadi pahlawan buat gue? Gue pengen orang-orang itu mati. Gue korban dari keluarga itu. Dan lu juga sama. Apa hak lu maksa gue buat maafin mereka? Shen Yaochu nyeka air mata gue. Suaranya kedengeran panik. Zekyuan, tolong percaya sama aku. Aku gak pernah hianatin kamu. Aku kasih mobil itu ke Sensing karena Ning Chuan pengen deketin dia. Kamu tahu kan dia itu playboy kayak gimana? Gimana pun juga, dia itu kan adik kamu. Gue langsung dorong dia dengan kasar. Lu cuma anggap Sensing itu mainan. Gue gak peduli soal itu. Tapi Sensing pengen panjat sosial. Itu udah jelas banget. Semuanya udah nggak penting lagi. Shen Yaochu, tanda tangan sekarang. Pas kita nikah, kita udah janji kalau suatu saat hubungan ini bikin salah satu dari kita nggak nyaman, kita bakal saling lepasin. Shen Yaochu manggil nama gue dengan pasrah. Gue bilang dengan lesu. Gue tahu perusahaan lagi di tahap kritis sekarang. Kita nggak perlu bagi-bagi aset, gue cuma mau saham gue aja. Terus, suami dari Presiden Shen, nggak boleh si Sensing. Itu semua syarat dari gue. Lu Zechuan, apa menurut kamu ini adil? Shen Yaochu Ginjek Surah, Sere itu. Matanya yang merah natap gue tajam. Dia langsung nyekek leher gue, dan nempelin gue ke tembok. Apa salah aku, sampai kamu tega banget sama aku, Shen Yaochu. Gue nggak mau ngetes hati manusia. Lu bakal berterima kasih ke gue nanti. Dia natap gue lama banget, terus nyembunyiin kepalanya di dada gue kayak hewan kecil sambil nanya pelan. Zechuan, apa emang harus kayak gini? Gue jawab dengan tenang. Tolong kabulin permintaan terakhir gue nih. Presiden Shen, dia natap gue benci banget. Gue cuman bales tatapannya dengan tenang. Gak lama setelah itu, Shen Yaochu dorong gue balik badan dan tanda tangan surat itu dengan tegas tanpa mau lihat gue lagi. Kamu hebat banget. Lu Zechuan, suatu hari setelah urusan cerai beres, gue pergi ke rumah nyokap buat makan malam. Sejak gue umur 8 tahun, setelah nyokap dapat penghasilan sendiri, dia berhasil dapat hak asuh gue lagi. Sejak saat itu, kami berdua saling bergantung buat bertahan hidup. Demi gue, dia nggak pernah nikah lagi. Lihat gue datang sendirian. Nyokap langsung ngomel. Kenapa kamu nggak bawa Shen Yaochu sekalian? Gue ngerasa kalau gue langsung bahas soal cerai, kita nggak bakal bisa nikmatin makan malam ini. Jadi gue cuma bilang kalau Shen Yaochu lagi ada urusan kerjaan, nyokap manggut-manggut terus, mulai desak, kalian berdua harus cepet-cepet punya bayi. Dia megang tangan, gue kenceng banget dan nasehatin Zechuan, apa, Shen Yaochu, Parker, KB dulu, kamu bilang belum waktunya punya anak. Sekarang nggak boleh ada alasan lagi. Lihat ekspresi nyokap yang cemas dan ketakutan gitu. Tiba-tiba gue ngerasa hampa. Gue sadar kalau gue lanjutin pernikahan sama Shen Yaochu, gue bakal jadi orang kayak nyokap. Yang selalu ngerasa nggak aman. Panik.
dan cuma pengen anak sebagai pengikat. Gue jawab santai aja. Nggak ada yang bilang mau dan nggak ada yang bilang nggak. Biarin aja mengalir apa adanya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, setelah bertahun-tahun nikah, gue dan Shen Yaochu cuma pernah bahas soal anak tepat satu kali. Satu-satunya momen itu terjadi di sebuah kontrakan, kecil yang sederhana, dia meluk gue erat banget. Zekuan, aku janji bakal jadi istri yang paling sempurna buat kamu. Tapi sekarang, aku belum punya waktu buat punya anak. Kalau kita punya anak, aku nggak bakal punya waktu buat urusin mereka. Terus ujung-ujungnya kamu yang harus beresin semuanya. Aku nggak tega nambah beban buat kamu. Aku diem bentar, terus ngangguk tanda. Ngerti? Waktu itu, dia masih muda banget. Dia natep aku malu-malu sambil garuk hidungnya. Katanya, kalau bisnis startupku gagal, setidaknya kamu masih punya pilihan lain. Denger itu, aku langsung pegang tangannya dengan emosi terus ngomel. Wah, parah banget kamu ya. Shen Yaoshu, siapa coba yang dulu bilang nggak bakal saling ninggalin dan mau menua bareng-bareng. Kalau kamu gagal, bukannya kamu udah ada di titik terendah. Kenapa malah nyuruh aku milih lagi? Dia langsung angkat tangan tanda nyerah. Nggak, Zechuan, aku yang salah. Terus dia nyium aku pelan. Pokoknya maksudku semuanya bakal oke-oke aja, asal kamu nggak ngerasa terbebani. Aku peluk dia sambil nangis haru, tapi ketawa juga. Nggak ada beban kok. Aku nggak mau jadi suami setia yang ujung-ujungnya dibuang gitu aja. Pas kamu udah sukses dan terkenal nanti, aku juga nggak bakal ngerasa rugi. Dia ngangguk serius banget. Oh ya? Emang nggak salah pilih cowok aku nih. Tapi ujung-ujungnya, dia tetap bikin aku ngerasa sakit hati. Orang pertama yang nanamin ide cerai di otakku itu Nyonya Chen, rekan bisnis Shen, Yaochu 5 tahun yang lalu. Waktu itu, perusahaan mereka lagi naik daun banget, dan baru dapat suntikan, dana gede, bener-bener kayak perubahan nasib dari miskin. Jadi kaya raya dalam semalam, Nyonya Chen mulai nggak tenang. Dia malah main gila sama selingkuhan. Dia pengen banget cairin sahamnya buat foya-foya dan nikmatin hidup mewah. Karena keluarga kita kerja bareng, aku deket banget sama suaminya Nyonya Chen, yaitu Tuan Su. Di masa-masa awal startup itu, Tuan Su ngelihat kalau aku nggak kerja di perusahaan, tapi malah jadi MC buat acara hiburan di radio. Dia sering neihiledek aku, Kak Zechuan, aku belum pernah nemu orang dengan mindset sesantai kamu. Perusahaan butuh orang, kamu malah nolak. Istriku itu orangnya tegas. Nggak bikin dia repot aja udah cukup buatku. Kata aku waktu itu, dia ngasih saran, kamu nggak takut apa nanti pas perusahaan udah sukses besar? Shen Yaocho malah nggak anggap jasa-jasamu. Kamu harus tunjukin taringmu sekarang. Biar posisi kamu sebagai kepala rumah tangga makin kuat nantinya. Aku jawab santai aja. Dulu pas dia miskin aku nggak masalah. Jadi aku nggak bakal ngerasa rendah diri juga. Pas dia udah kaya, aku bener-bener tenang. Pengalaman masa kecilku bikin aku benci banget sama konsep pengorbanan diri, yang kerja mati-matian. Tapi ujung-ujungnya nggak dapet apa-apa. Aku udah lama nggak percaya sama yang namanya pernikahan. Kalau bukan karena Shen Yaocho, mungkin aku nggak bakal pernah nikah seumur hidupku. Aku nggak pernah nekan dia, nggak cerewet, bahkan nggak nuntut dia buat punya anak. Biarin dia terbang bebas, itu bentuk dukungan terbesarku, kan? Tapi tipe cewek kayak Shen Yaocho itu sebenarnya nggak butuh bantuan cowok buat sukses. Tuan Su geleng-geleng kepala dan ngomong ke aku pakai nada orang yang udah banyak makan asam garam. Aduh, Zekuan, kamu tuh masih muda. Kamu belum ngerti, nanti juga bakal kerasa sendiri. Aku cuma senyum tanpa ngejawab. Aku cuma tahu kalau dalam sebuah pernikahan selain diri sendiri, gak ada orang lain yang bisa kasih rasa aman. Aku cuma berharap pas kita cerai nanti, rasa sakit dan ketidakadilan yang aku terima nggak bakal terlalu parah. Itu semua pelajaran berharga yang aku dapat dari Jiangling dan ibuku. Tapi sebenarnya, waktu itu aku belum ada niatan buat cerai. Sampai akhirnya perselingkuhan Nyonya Chen sama berondongnya kebongkar dan semua orang tahu. Baru deh aku bener-bener shock. Nyonya Chen dan Tuan Su, pasangan yang udah berjuang bareng dari nol, malah harus adu urat di pengadilan. Selingkuhan berondongnya Nyonya Chen mirip banget kayak Jiangling, nggak mau putus kalau nggak dapet jatah harta. Ternyata mereka berdua udah diem-diem ngerencanain ini buat jatuhin Tuan Su. Pertama,
Nyonya Chen jual semua sahamnya. Terus bisnis startupnya hancur. Waktu itu Shen Yaocho diminta Nyonya Chen buat ngebujuk Tuan Su. Dia bilang ke aku dengan berat hati kalau Nyonya Chen lagi mindahin aset pas masih status nikah. Tapi respon Tuan Su lambat banget. Padahal sebenarnya tanda-tanda perselingkuhan itu udah lama ada. Cuma Tuan Su-nya aja yang terlalu sibuk kerja dan lupa. Kalau cewek umur 40 tahunan itu kayak macan kelaparan. Pas hari putusan sidang, aku sama Shen Yaocho juga datang. Di ruang sidang, Tuan Su teriak histeris. Nyebutin semua pengorbanan yang udah dia lakuin buat istrinya. Sambil maki-maki Nyonya Chen sebagai ular yang nggak tahu diri. Sayangnya, semua omongan itu nggak ada gunanya. Sakit hatinya bukan bukti hukum dan gak bikin dia menang. Mau sekeras apapun dia berjuang, cewek yang udah gak cinta cuma bakal kasih recehan. Sisa-sisa doang buat dia. Beres sidang, Tuan Su yang kelihatan kuyu banget nyamperin aku buat pamit terakhir kalinya, Kak Zechuan, jangan kayak aku ya. Pergilah pas dia masih cinta sama kamu. Jangan nunggu sampai rasa bersalahnya hilang dan cuma sisa perhitungan bisnis aja. Sambil bawa sisa harta yang gak seberapa, Tuan Su pergi dari Jiangchang dan gak pernah muncul lagi. Sementara itu, Nyonya Chen bangun keluarga baru sama berondong gantengnya. Hidup enak dan bahagia. Selama masa itu, aku terus-terusan depresi dan ngerasa down banget. Shen Yaocho manfaatin waktu luangnya buat ngajak aku. Liburan ke luar negeri, di dalam pesawat kita duduk hadap-hadapan dan ngobrol jujur. Zek Yuan, sebenarnya kita berdua udah lama tau kan, kalau Nyonya Chen udah nggak ada rasa lagi sama Tuan Su, ya kan? Jadi kamu ngerasa apa yang Nyonya Chen lakuin itu bener? Aku nanya balik. Shen Yaocho pijit pelipisnya karena capek. Zechuan, aku nggak bermaksud gitu. Cuma ya masalah perasaan emang nggak bisa dihakimi. Lagian pemindahan aset Nyonya Chen itu sah secara hukum. Di situ aku tiba-tiba sadar kalau Shen Yaocho udah berubah total. Jadi pebisnis yang dingin dan rasional banget. Zekuan, apa sih yang kamu khawatirin? Kamu takut aku bakal jadi kayak Nyonya Chen. Sebelum turun pesawat, dia nyubit pipiku sambil bercanda. Aku manfaatin momen itu buat nanya, iya, aku takut kamu gak bakal cinta lagi sama aku dan gak bakal nyisain sepeser pun buat aku. Dia langsung peluk aku erat-erat sambil bisik di kupingku. Dasar bodoh. Mana mungkin aku berhenti sayang. Lagian aku gak bakal biarin kamu pergi tanpa bawa apa-apa. Aku gak jawab. Cuman ngebatin satu hal dengan keras kepala. Bagus deh kalau gitu. Nanti aku bakal ninggalin kamu. Pas di saat kamu lagi sayang-sayangnya sama aku bakal bawa pergi cinta dan juga duit kamu. Sekaligus Shen Yaocho natap aku lembut sambil bilang, oke deh, aku kasih semuanya buat kamu. Jadi jangan sedih lagi ya. Oke. Aku ketawa kenceng. Di saat itu, aku udah mantepin hati. Kalau hari itu beneran dateng, aku pasti bakal jadi orang pertama yang balik badan dan pergi duluan. Dan akhirnya, aku beneran lakuin itu. Selesai bernostalgia, aku juga udah beresin makananku. Aku siap buat jujur ke ibuku. Kalau aku udah cerai, pas ibu berdiri buat beresin piring. Dia natap aku dengan muka nyesel. Kalau nggak dengerin omongan orang tua, cepet atau lambat, kamu bakal kena batunya. Punya anak itu hal yang paling penting, Bu, pas laki-laki itu jadi kayak raya. Meskipun ibu udah kasih dia anak, apa ibu dapat untungnya? Muka ibuku langsung, wajah nyokap langsung pucat pasi. Bibirnya gemeteran, gue juga ikutan gemetar. Jari-jari gue kaku pas bilang pelan, "Mah, maafin aku ya." Dia natap gue lama banget sambil ngusap air matanya. Ini salah mama, asal kamu paham aja. Gue jawab, enggak, aku lebih paham dari siapapun. Mah, aku udah cerai, mama nggak perlu pusingin hal itu lagi. Gue keluarin surat cerainya, nyokap natap gue serius. Langsung nyamber surat itu. Pas dibuka, badannya sampai oleng. Lu Zetian, kamu mau bunuh mama cerai. Hebat banget kamu. Shen Yaocho terlalu manjain kamu sampai kamu lupa diri dan gak tahu diuntung. Gue cuma ketawa getir. Mah, kalau aku nunggu sampai dia berhenti manjain aku, yang ada semuanya udah telat. Nyokap megangin kepalanya, terus nangis histeris. Gue santai aja buka botol wine,
Kenapa sih kamu lakuin ini? Kamu lebih beruntung dari mama. Dia kasih lebih dari setengah hartanya buat kamu. Terus apa kamu puas sekarang? Gue ngangguk, iya, aku puas banget. Hijau juga seneng banget sama hasil ini. Kasus cerai ini bakal jadi masterpiece dia. G, yakin pas beritanya meledak besok. Reputasi. Dan nilai dia bakal meroket gila-gilaan. Nyokap natap, gue penuh penyesalan. Apa kalian beneran gak bisa mulai dari awal lagi? Gue tau nyokap emang sayang banget sama Shen Yaochu sebagai menantu, tapi dia gak paham kalau buat cewek yang udah di puncak kayak dia, gak ada ruang di matanya buat orang di sampingnya. Mah, tahu nggak, sejak cerai, tidurku jadi nyenyak banget. Tiba-tiba nyokap kayak inget sesuatu. Air matanya makin deres pas meluk gua erat. Zetian, ini karena mama nggak berguna waktu itu. Sampai bikin kamu takut buat percaya sama yang namanya pernikahan. Gue senyum bercanda. Ma, itu nggak ada hubungannya kok. Aku cuma udah lihat terlalu banyak drama belakangan ini. Entah itu nyonya kaya yang piara simpanan terus, nasibnya tragis kayak Pak Su, atau pasangan yang diem-diem main belakang. Gak ada rasa hormat, satu ranjang tapi beda mimpi. Gak ada ending lain yang lebih baik. Nyokap makin nangis sesenggukan pas meluk gua. Zetian, Shen Yaochu bukan orang kayak gitu. Masa kamu gak bisa percaya sama dia? Gue geleng kepala. Mah, mama pikir posisi orang terkaya di kota ini adalah tujuan akhir Shen Yaochu. Enggak. Aku paham bakat, kemampuan, dan ambisinya lebih dari siapapun. Masa depannya terlalu silau sampai gue nggak berani lihat. Masa kecilku emang ada traumanya. Tapi aku malah makasih sama mama soal itu. Gara-gara tragedi mama, aku jadi tahu cara jaga diri dalam hubungan. Gue nggak pernah kasih seluruh hati gue, nggak pernah kasih celah buat diri sendiri. Jadi korban selama 10 tahun. Nikah sama Shen Yaochu. Gue nggak pernah ngerasa sedih atau susah. Sekarang, cuma dengan tumpukan saham raksasa ini, gue bisa hidup santai seumur hidup. Emang bener, gak ada yang lebih aman selain duit. Mulai sekarang, gue gak perlu lagi bawa-bawa gelar sebagai suami ibu Presiden Shen. Gue langsung packing barang dan cabut ke luar negeri. Di pantai biru yang luas banget, gue berjemur di bawah matahari. Tiba-tiba bokap gue yang gak guna itu telepon. Lu Zetian, kamu udah cerai. Kamu mau balik ke perusahaan papa udah makin tua. Perusahaan ini bakal jadi milik kalian bersaudara, cepet atau lambat. Gue ketawa ngeyek. Pak tua Shen, apa lu udah pikun? Bukannya keluarga Shen udah lama bangkrut, tapi masih ada aja orang nggak tahu malu yang kegirangan cuma gara-gara dapat Maserati. Suara batuk-batuk keras kedengeran dari ujung telepon. Terus suara Jiangling nyamber. Lu Zetian, jangan sombong dulu ya. Cepat atau lambat, anak gue bakal taklukin Shen Yaochu. Dia bakal nikah sama Shen, Xing. Gue ketawa dingin. Jiangling, lu emang masih gak tahu malu kayak dulu? Si tua Shen malah teriak. Dasar perempuan gak tahu malu. Dua saudara rebutan satu cewek. Apa? Kalian gak punya harga diri lagi. Biarpun Shen Xing mau nikah sama siapapun, dia gak bakal pernah nikah sama Shen Yaochu. Pak tua, apa lu udah gila? Lu tahu siapa dia? Kalau bukan gara-gara bantuan dia, perusahaan rongsokan lu udah bangkrut dari dulu. Gue gak peduli dia siapa. Cewek berhati dingin kayak gitu gak pantas buat anak gue. Sok Suci dan ningrat pula. Dulu waktu gue ketawa dingin terus langsung matiin teleponnya. Dasar sekumpulan anjing lagi gigit-gigitan. Pak tua Sen itu udah lama banget ngarepin anak haramnya itu. Taunya malah berakhir jadi simpanan orang lain. Sekarang baru dia inget sama gue. Gue langsung buang jauh-jauh orang-orang itu dari pikiran dan lanjut santai-santai. Sampai akhirnya nyokap telepon lagi. Nggak, keluarga Sen kirim beberapa dokumen. Kayaknya surat balik nama aset apa dia udah mau mati. Nyokap menghela napas. Mungkin dia udah tua dan mulai nyesel. Gue ketawa dingin. Bilang ke dia, mah harta gono gini cerai aku aja lebih gede dari penghasilan dia seumur hidup. Gak semua orang split dia sama mantan istrinya. Nyokap ngangguk setuju. Pena panggil. Dia cuma ngukur hati. Orang baik pakai standar orang rendahan kayak dia. Tapi sebelum matiin telepon, nyokap nambahin. Oh iya, belakangan ini, Shen Yaochu rajin banget datang makan malam tiap hari. Kalau dia ada acara kantor dan gak bisa datang, dia tetap suruh orang buat kasih tahu mama. Gue jawab cuek aja.
Oh. Tapi dibanding waktu kalian masih nikah dulu, sekarang dia malah lebih rajin mampir. Di luar juga nggak ada gosip apa-apa. Gue langsung motong omongan nyokap. Jangan kasih tahu aku soal gituan lagi. Jangan layanin dia lagi ke depannya, karena takut bakal dapet telepon kayak gini lagi. Gue langsung matiin HP. Pas balik ke Indonesia, sohib gue, Wenkai, bikin acara reuni kelas dan maksa banget gue buat dateng karena nggak ada pilihan lain. Gue terpaksa dateng acara reuni, emang selalu penuh gosip. Pas gue sama Hijo nyampe, baru aja berdiri di depan pintu. Gue udah denger suara cempreng Chen Fai. Gue udah feeling dari dulu kalau Shen Yaochu sama Lu Zetian bakal cerai. Siapa sih yang gak berubah pas udah punya duit? Sekarang Lu Zetian pasti nyesel setengah mati. Bertahun-tahun hidup, susah tapi malah gak dapet apa-apa. Kalau aja dia pilih Suan Wen dulu, pasti nasibnya bakal jauh lebih oke. Seorang temen sekelas ketawa, ngeyek, Chen Fai, lu cuma iri ya, lu gak lihat berita belakangan ini. Pesangon cerai, Shen Yaochu itu peringkat 1 paling mahal di negara ini. Lu Zetian itu orang paling kaya di antara kita semua sekarang. Terus, jangan lupa kalau Su Wanwen sampai sekarang juga belum nikah, Chen Fei masih nggak mau kalah. Shen Yaochu pasti sengaja bikin salah biar Lu Zetian bisa meres dia. Kelihatannya emang dapat duit banyak. Tapi siapa yang tahu berapa kali dia nangis diem-diem. Seseorang ketawa terus bilang, ya elah, mending nangis di dalam mobil BMW daripada menderita kepanasan di jalanan. Chen Fai, mending lu berhenti ngurusin hidup orang. Gue berdiri di depan pintu dengerin itu bentar. Terus noleh ke Hijo. Reuni SMA nomor 4 ini ternyata seru juga ya. Hijo cuma senyum kikuk. Ayo masuk, masuk aja Ella. Si Chen Fai emang berisik, tapi reuni 10 tahun itu cuman sekali, hargain dikit lah. Lawyer emang paling jago kalau soal bacot. Kalau bukan gara-gara pengaruh. Dan nama besar gue, mana mungkin tempat ini bakal sepenuh ini. Gue bener-bener gak nyangka berita cerai. Gue bakal seviral itu. Pas lagi asyik ngomong, tiba-tiba Wenkai dateng dari belakang terus nepok. Punggung gue kenceng banget. Ngapain lu di sini, buruan masuk. Begitu kita masuk. Satu ruangan langsung auto kicap. Heneng panggil. Detik berikutnya, satu persatu dari mereka langsung berdiri. Buat nyambut kita, si Chen Fei cuma bisa gigit bibir sambil berdiri mojok di belakang. Wenkai, ketua kelas sekaligus dalang di balik reuni ini, tepuk tangan kenceng banget sambil teriak, buat temen-temen, malam ini kita party gila-gilaan. Semuanya dapat servis paling OP. Aturannya simple, siapa yang paling tajir. Dia yang bayar, habis ngomong gitu. Dia ngerangkul pundak gua sambil ketawa penuh arti. Ruangan langsung pecah sama sorakan dan tepuk tangan. Suasananya bener-bener jadi hype banget. Gue cuma bisa senyum pasrah. Oke deh, asikin aja. Semuanya anggap aja rumah sendiri. Hijau tuh semagi, gila lo. Lu Zetian, jangan bikin mereka kecewa ya. Tapi pas pesta lagi panas-panasnya, si Wenkai udah mulai teler. Dia megangin dagunya terus bilang, awalnya gue mau bikin reuni akbar buat semua alumni. Siapa aja boleh dateng. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, mending gak usah. Gue nunduk dikit sambil senyum tipis. Kalau gue sama Shen Yaochu nggak sore, mungkin kita bisa bikin reuni yang lebih gila lagi. Tapi ya gimana? Shen Yaochu sama Su Wanwen itu adik kelas. Kita beda 2 tahun. Kayaknya emang gak pas kalau dikumpulin jadi satu. Ada satu cowok yang angkat gelas ke arah gue. Mukanya kelihatan kagum banget. Di kelas kita, orang yang paling gue respect emang cuma Lu Zetian. Pas keluarga Shen bangkrut, lu malah nikahin dia. Pas dia jadi cewek paling tajir senegara, lu malah cerain dia. Siapa coba yang bisa ngalahin rekor gila lu ini? Semuanya langsung ketawa ngakak sambil gebrak meja. Pena panggil Savage Apis. Lu Zetian emang paling keren dah. Sebelumnya, Chen Fei juga sempet ngajak bersulang. Tapi gue cuma senyum tipis dan gak nafsu buat ngerespon. Ngeliat muka gue mulai males, Wenkai langsung gebrak meja buat ganti topik. Voy, ini akara, Heuni, bukan sidang hidupnya Lu Zetian. Ayo dong, ceritain gimana hidup kalian selama 10 tahun terakhir ini. Hijau juga ikutan berdiri buat manasin suasana. Nah bener tuh, jangan sampai Lu Zetian doang yang dapat panggung di sini. Gara-gara itu, suasana reuni akhirnya balik normal lagi. Makin banyak minum, makin seru suasananya. Muka gue udah merah banget gara-gara alkohol. Pas acaranya udah mau,
killer, tiba-tiba pelayan ketuk pintu dan bawa Shen Yaochu masuk. Wen Kai, lu bener-bener nggak hargain gua ya? Bikin acara di Jiangcheng tapi nggak ngundang gue. Harusnya kan gue yang jadi tuan rumah di sini. Shen Yaochu kelihatan glowing dan pede banget. Dia jalan masuk sambil senyum manis. Wen Kai langsung ngelirik gue. Matanya kayak bilang kalau dia nggak tahu apa-apa. Aduh cantik, urusan lu kan banyak banget. Gue cuma takut ganggu jadwal padat lu aja. Semuanya langsung pecah sama tawa geli. Shen Yaochu duduk dengan santai sambil ngeledek dirinya sendiri. Ya mau gimana lagi, sesibuk apapun gue harus sempetin datang. Kalau nggak, suami gue beneran nggak bakal mau lagi sama gue. Satu ruangan langsung nengok ke arah gue barengan. Gue bener-bener speechless. Denger omongannya, apa dia masih mau narik ulur urusan sama gue? Padahal surat cerai udah ditandatangani dari kapan tahu. Nggak mungkin kan dia berubah pikiran ngelihat muka gue yang awkward. Wen Kai langsung alihin pembicaraan. Lu Zetian, lu kan udah tajir melintir sekarang. Kedepannya mau cari pacar yang kayak gimana nih? Gue gosok-gosok dagu sambil mikir bentar. Kayaknya gue bakal nyari kakak-kakak yang seksi aja deh. Muka Shen Yaochu langsung auto gelap. Malam itu juga di klinik konseling psikologi punya Su Wanwen. Dia nanyain hal yang sama ke gue. Lu Zetian, masa depan lu masih panjang. Pernah nggak lu bayangin kayak gimana sosok pasangan lu nanti? Gue miringin kepala, mikir bentar, terus jawab. Mungkin kayak versi mudanya Shen Yaochu kali ya. Su Wanwen pegang hidungnya sambil senyum kecut. Lu bener-bener jago ya, bikin hati orang sakit. Gue tepok tangannya pelan, terus ngomong jujur. Van, itu emang perasaan jujur gue. Lu juga tahu itu, buat gue, lu Zetian. Buat mencintai Shen Yaochu di hidup kali ini aja udah ngabisin semua keberanian gue. Jadi psikiater gue selama 5 tahun terakhir, Su Wanwen paham banget. Soal ini lebih dari siapapun, meskipun gak boleh ada hubungan cinta antara dokter sama pasien, gue tetap mau hapus semua harapan kosong di hatinya. Dia menghela napas, berdiri, terus bilang, yuk balik, Gientering. Pas kita nyampe di parkiran lantai 1, tiba-tiba berhenti jalan. Lu harus terus melangkah maju. Gue bukan orang yang pantas buat lu tungguin. 10 tahun yang lalu, pas gue nolak cintanya, gue ngomong hal yang persis sama Su Wanwen, cuma bisa lemes. Natap gue dalam banget di tengah kegelapan malam. Gue balik natap dia sampai tiba-tiba ada lampu mobil nyorot ke arah kita. Brak pintu, mobil dibanting keras banget. Shen Yaochu jalan dengan muka penuh amarah ke arah kita. Lu Zetian, secepat itu lu dapet yang baru, suaranya di tengah malam. Kedengeran dingin banget kayak es. Shen Yaochu ngeretakin giginya. Dia narik gua ke belakang badannya. Terus dia angkat tangan dan langsung nampar muka Su Wanwen keras banget. Plak Su Wanwen ngerintih terus sempoyongan ke belakang. Gue langsung gercep narik Shen Yaochu. Gila lu ya, Shen Yaochu. Apa-apaan sih? Kenapa lu malah nampar dia? Gue bener-bener nyesel sama apa yang baru aja terjadi. Tapi gue serius nggak nyangka Shen Yaochu bakal senekat itu. Napasnya naik turun gak beraturan pas. Dia narik gue balik sambil natap tajam ke Su Wanwen. Dia emang pantas ditampar, gue ngepalin tangan karena emosi. Bingung mau jelasin gimana. Di saat itu, Shen Yaochu bilang sambil nahan emosi. Su Wanwen, lu pikir mainin perasaan gue itu lucu? Su Wanwen pegang pipinya terus ketawa sinis. Bahunya sampai gemeteran. Enggak, emang kapan gue ada niat buat mainin lo. Tapi gue udah peringatin. Jangan pakai trik ini sembarangan. Gak semua orang bisa ngetaruhin nyawanya terus hidup lagi kayak gini. Pelan-pelan gue mulai tenang. Mata gue ngelirik gantian ke arah 2 cewek yang lagi adu mekanik di depan gue. Sejak kapan Shen Yaochu kontakan sama Su Wanwen? Terus apa yang udah Su Wanwen bohongin ke Shen Yaochu? Shen Yaochu narik gue ke pinggir sungai. Dia ngerapiin rambutnya yang berantakan kena angin. Natap gue dengan lembut, terus ngomong pelan. Su Wanwen bilang ke gue kalau lu punya masalah psikologis yang parah banget. Katanya cuma dengan berdamai sama keluarga kandung lu sendiri, lu baru bisa benar-benar percaya sama gue. Dan pernikahan kita pas banget waktu itu ada program meditasi yang ngundang gue. Jadi gue pikir mending Ning Chuan waktu itu lagi ngejar sensing.
Gue juga takut dia cuma mainin adek lu. Makanya gue pura-pura deket sama dia. Gue baru sadar kalau selama ini Suwanwan cuma manipulasi gue lewat omong kosongnya. Lu Zetian, maafin gue ya. Gue tahu kesalahan gue udah gak termaafkan dan cuma bikin lo makin menjauh. Jadi, ini toh ceritanya. Shen Yachun ternyata udah paham masalah di pernikahan kita dari awal. Lu Zetian, mereka tuh sampah. Gak penting. Gue cuma pengen hidup bahagia bareng lu sekarang. Lo paham kan? Pas lihat muka dia yang sok nyesel dan nyalahin diri sendiri gitu. Jujur gue ngerasa kocak banget. Suwanwan emang jago banget bacotnya. Tipikal retorika murahan yang emang makanan dia banget. Orang sekelas Shen Yachun aja bisa kena cuci otak. Tapi meskipun sekarang dia udah tahu faktanya, ya, terus kenapa gue tetap nggak nyesel cerai sama dia? Gue bilang dengan nada dingin, makasih infonya. Tapi mulai sekarang jalan kita udah beda. Shen Yachun langsung kaget, terus malah emosi nggak karuan sampai kehilangan kendali. Dia nyengkrem lengan gue kenceng banget. Lu Zetian, apa penjelasan gue kurang jelas? Gue bisa panggil Sensing ke sini buat beresin semuanya. Suaranya sempet serak nahan tangis. Terus dia lanjut lagi. Atau lo masih benci gara-gara gue terlalu kaya, oke? Gue bakal bikin perusahaan, gue bangkrut sekarang juga. Gak usah ngaco. Gue ketawa kecut. Bukannya gue nggak percaya sama lo, tapi gue nggak percaya sama latar belakang keluarga gue sendiri. Lo paham nggak jalan yang dilewatin Shen Yachun emang penuh duit, tapi juga penuh darah dan trauma. Lihat aja nasib tragis para istri pertama konglomerat. Kayak Du Yulan atau Chong Yue Ming, mana ada yang dapat happy ending. Bahkan anak-anak mereka pun hidupnya suram, malah istri kedua, ketiga, atau keempat yang dateng, belakangan yang hidup mewah, bergelimang harta. Tapi gue nggak butuh debat soal ginian sama Shen Yachun. Di mata dia ini pasti cuma omong kosong. Tapi gue udah mantep mau hidup bebas dan mandiri. Gue tarik napas dalam, natap Shen Yachun, terus bilang, gue bener-bener bahagia sekarang. Tolong, lepasin gue. Shen Yachun natap gue dengan muka shock. Badannya sampai gemeteran. Apa balik sama gue sesakit itu buat lo, gue natap dia datar aja. Selama 5 tahun terakhir, gue nggak pernah ngerasa bahagia barang sehari pun, dia langsung diem 1000 bahasa. Nggak bisa balas omongan gue. Akhirnya kita pisah dengan suasana yang nggak enak banget. Gue lihat jelas rasa kecewa di mukanya. Dia pikir cuma dengan jelasin semuanya bakal otomatis beres. Tapi gue nggak mau lagi nyiksa diri dalam pernikahan. Gue kira gue udah tegas, tapi gue lupa satu hal. Shen Yachun itu tipikal orang yang pantang nyerah. Karena gagal ngerayu gue, dia mulai deketin nyokap gue. Tiba-tiba nyokap jadi rajin banget mampir ke apartemen gue. Masakin gue, dan malah jadi juru bicara buat Shen Yachun. Kayaknya dia takut banget gue punya waktu luang buat cari cewek lain yang lebih hot. Akhirnya, gue gak tahan lagi dan nanya sambil pegang jidat. Ma, kok akhir-akhir ini mama aktif banget sih? Mata nyokap langsung melotot. Terus, dia garuk kepala dengan kikuk. Nah, menurut kamu mama kelihatan lebih muda nggak? Nggak. Ternyata Shen Yachun kasih nyokap kartu member, kecantikan sama gym, bahkan daftarin gua ke berbagai kursus hobi. Saya banget loh. Gara-gara ini, wawasan mama jadi luas dan hati mama lebih tenang. Dulu mama lebih ribet soal cucu, biar pernikahan kamu aman. Tapi sekarang mama penuh energi positif taktik Shen Yachun. Emang gila banget. Gua langsung cabut dan ngajak Hezao makan buat hindarin gangguan itu. Habis denger curhatan gua, Hezao langsung nyimpulin, Bos Shen pengen nyokap lo nuntun, lo biar lebih positif. Dia effort banget lo. Lu Zetian, masa lo nggak baper dikit pun? Dia nanya dengan muka kepo maksimal. Gua geleng kepala tanpa ragu. Jujur aja, nggak sama sekali. Yang ada malah gue ngerasa keganggu banget. Kayaknya pernikahan emang gak bakal pernah ada ending yang sempurna. Pilihannya cuma dua. Ribut sampai musuhan dan gak saling kenal lagi. Atau kayak gue sama Shen Yachun, berhenti pas masih ada rasa. Tapi pasti selalu ada satu pihak yang gak mau nerima kenyataan. Habis mikir keras, gue mutusin buat telepon Shen Yachun. Nyoba yakinin dia pakai logika bisnis dia sendiri. Shen Yachun, kalau kita anggap pernikahan ini sebagai proyek investasi besar, gue mau bilang kalau lo nggak lolos penilaian risiko di mata gue nggak mau naruh modal lagi buat ambil risiko yang sama. Mungkin dia nggak nyangka gue bakal ngomong gitu. Makanya dia diam lama banget di telepon.
Lu Zetian. Apa? Lo harus sejahat itu nilai perasaan kita. Nggak bisa. Ya lo percaya sama gue. Sekali aja. Shen Yachun. Cuma karena gue nggak ambil proyek, ini bukan berarti ini nggak bakal sukses. Tapi gue udah siap tanggung jawab sama keputusan gue sekarang. Gue bilang dengan tenang. Gue sama lo nggak bisa balik kayak dulu. Setelah bener-bener lepas dari pernikahan ini, gue sadar hal itu lebih dari siapapun. Shen Yachun ketawa sinis. Lu Zetian, gue bisa ngerasain betapa capeknya lo. Seberapa pengen sih lo buat yakinin gue supaya gue bener-bener pergi. Gue udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Akhirnya, gue yang nutup teleponnya duluan dengan setuju cerai. Dia udah kasih gue rasa hormat yang gede banget. Sekarang, gue juga nggak bakal ngelarang dia ngelakuin apapun. Tapi, Shen Yachun, gue harap lo cepet move on. Nyokap gue berdiri di depan pintu dengan muka sedih sekaligus pasrah. Lu Zetian, kamu tega banget ya. Rasionalnya kebangetan. Apa kamu nggak mau kasih dia harapan dikit aja? Gue jawab datar. Mungkin dari awal gue emang nggak seharusnya nikah. Kalau dari dulu gue sadar nggak bisa mikul beban pernikahan. Semuanya pasti bakal lebih baik. Senya Chun muncul lagi di acaranya Sensing. Beda sama yang kemarin yang pakai baju kantoran formal. Kali ini dia kelihatan lebih kurus dan pakai dress panjang yang seksi banget. Wen Kai telepon gue cuma buat ngeledek. Lu Zetian, body Shen Yachun ternyata mantep banget ya. Dulu kan dia pakai setelan jas terus. Jadi nggak kelihatan apa dia dandan seksi gitu gara-gara takut lo cari cewek lain. Makanya dia berubah jadi makin hot. Gue cuma senyum tipis doang. Drama Shen Yachun yang ngejar-ngejar mantan suaminya udah bukan rahasia lagi di kota ini. Sekarang tinggal masalah siapa yang bakal nyerah. Duluan, lebih tepatnya, Shen Yachun yang keras kepala nggak mau lepas. Wawancara Shensing kali ini nggak sesantai sebelumnya. Suasananya agak tegang. Bos, Shen kelihatan makin feminin ya akhir-akhir ini. Shen Yachun senyum dingin. Ngeledek dirinya sendiri, biasa aja. Ini kan dipakai biar ada yang lihat. Lagian body gue emang oke. Shensing senyum kikuk. Jelas dia ngerasa flustered. Terus dia nanya lagi, dan selamat ya Bos Shen atas hubungan barunya. Gue terima doa baiknya deh. Jawab Shen Yachun santai. Gayanya yang cuek dan tenang bikin Shensing hampir nggak bisa lanjutin wawancara. Nyokap gue yang lagi pakai kacamata baca nonton acara itu dengan serius. Terus nanya ke gue dengan kepo, apa Shen Yachun beneran sengaja ikut acara itu cuma buat ngeluapin emosi. Gue cuma muter bola mata bosen. Mending mama fokus skincarean aja deh, biar tetap glowing. Buruan tidur, Gih. Nyokap gue berdiri. Gue benca. Terus geleng-geleng kepala sambil ngehela napas. Duh, mama udah tua. Beneran deh, mama udah gak paham lagi sama urusan anak muda zaman sekarang. Sebelum masuk kamar, gue nyamperin nyokap dan natap dia serius. Makasih ya. Mah, lihat mama bisa kayak sekarang, aku beneran ngerasa bahagia banget. Dia nepuk pundak gue pelan. Zetian, mama juga harus mulai hidup buat diri sendiri. Kapan-kapan mama kenalin sama seorang om ya. Gue langsung kaget dong. Seriusan mah muka nyokap tiba-tiba jadi malu-malu kucing gitu. Jarang banget nih. Kita udah kenal lumayan lama. Ketemunya di gym. Cuma ya gitu. Mama belum berani bilang ke kamu. Loh, kenapa enggak? Ya, karena mama pengen kamu bahagia dulu. Gue beneran ikut seneng buat dia. Pas mau tidur, nyokap sempet-sempetnya bilang, Zetian, mama aja udah buka lembaran baru. Kamu jangan takut buat kasih kesempatan ke Shen Yachun ya. Gue narik napas dalam terus jawab pasrah. Mama nggak perlu merasa bersalah terus. Kalau masalah masa kecil dulu sempet bikin aku trauma. Aku janji sekarang itu semua udah jadi motivasi, bukan beban lagi. Percaya deh sama aku. Aku beneran bisa hidup mandiri dengan baik. Sekarang gue bener-bener ngerasa bahagia banget. Saking bahagianya, gue nggak mau milih jalan lain. Berita soal CEO paling tajir di Jiangcheng, Shen Yachun, yang cerai dengan biaya pisah yang luar biasa gede itu masih jadi omongan panas. Sekarang pengakuan cintanya ke sang mantan suami makin bikin publik geger. Sampai-sampai si Wen Kai di acara komedi aja berani ngejek. Apa cuma Lu Zetian doang, laki-laki yang tersisa di Jiangcheng hari itu, abis beres syuting? Gue keluar dari stasiun TV. Ternyata Hei Cheng udah nungguin gue di parkiran. Gue buka kaca mobil.
Dan dia dengan sopannya ngasih sebuah map. Tuan Lu, ini daftar terbaru supplier buat acara lelang perusahaan. Presiden Shen pengen Anda hadir dan mimpin acaranya. Pas gue buka dan cek isinya, nggak kaget sih. Ada nama Sing Foods di sana, bokap gue, Shen Xing, udah jalanin perusahaan makanan ini 10 tahun lebih dan dulu emang pernah jaya banget. Gara-gara perusahaan itu juga dia tega buang anak istrinya sendiri. Siapa sangka bakal ada hari di mana dia harus ngemis-ngemis kerjaan di bawah perintah gua sekarang. Tuan Lu, Hiceng nambahin dari samping. Tenang aja, konferensi lelang ini bakal dibantu sama direktur pembelian. Meng, gue ngangguk nerima niat baik dari Shen Yaochu. Selama dia nggak bahas soal rujuk, gue bakal pegang omongan gue buat nggak bakal ngehambat apapun yang dia lakuin. Lagian, gue juga pengen banget ketemu sama keluarga Shen yang sampah itu. Gue lempar map itu ke kursi penumpang. Terus natap, "Hei Cheng, muka lu cerah banget belakangan ini. Ada kabar baik, Hei Cheng, kelihatan salah tingkah terus ngeluarin undangan pernikahan dari kantongnya. Bulan depan saya nikah. Saya harap Tuan Lu mau datang ke acara saya." Gue natap dia lama banget sampai keringet dingin mulai keluar di jidatnya. Dia emang pernah songong banget ke gue dulu. Dia nunduk terus, bilang pelan, "Tuan Lu, kalau dulu saya ada salah, saya mohon dimaafin. Gue cuma ketawa tipis tanpa ngomong apa-apa. Gue bukan orang suci yang gampang maafin gitu aja." Tapi undangan ini emang tujuan utama Hiceng kan ngajakin gue ke konferensi perusahaan. Lagian ngapain? Sekretaris CEO nungguin gue sampai segitunya di parkiran. Kayaknya Shen Yaochu makin pinter nih. Dia mulai beresin orang-orang yang dulu bikin gue nggak nyaman satu persatu buat ngasih gue penjelasan. Gue sih nggak masalah. Lagian, sebagai dua pemegang saham terbesar, kerjasama yang baik itu emang perlu. Di acara konferensi supplier, gue duduk anteng di kursi pimpinan. Tanpa bantuan Shen Yaochu pun, gue punya setengah saham perusahaan yang bikin posisi gue di sini sah banget. 3 anggota keluarga Shen hadir semua di sana. Bener kata Jiang Ling waktu itu, kalau bukan karena Shen Yaochu, perusahaan Sing Foods pasti udah bangkrut dari dulu. Pas rapat selesai, Shen Xing ngajak gue makan bareng. Baru aja gue duduk, Shen Yaochu masuk dan duduk di sebelah gue sambil nanya pelan, "Zekuan, acaranya lancar kan? Hari ini dia sibuk banget sampai baru sempet nanya sekarang." Dia bener-bener nyuekin 3 orang keluarga Shen yang udah berdiri mau nyapa. Muka mereka langsung canggung parah. Gue nahan tawa. Anjir, asik banget tontonannya. Shen Xing ngepalin tangan, batuk kecil, terus duduk dengan gak nyaman. Jiang Ling sampai mukanya merah padam, saking marahnya. "Zechuan, Presiden Shen, kalian berdua udah cerai, tapi kok masih mesra banget ya?" Gak tahan ya, dia mulai pakai nada sok senior gitu. "Ku males nanggepin." Shen Yaochu cuma ngelirik males, terus bilang datar, "Maaf ya, bikin kalian khawatir. Perceraian kita itu cuma buat seru-seruan doang kok. Gue cuma bisa nyengir denger itu. Kita berdua ini nikah sah. Cerai pun resmi. Kita bisa terbuka dan terhormat. Nggak kayak orang-orang yang pakai trik kotor buat naik kasta tapi hidupnya nggak tenang. Bahkan anak yang lahir dari hubungan kayak gitu pun cuma tahu cara niru kelakuan buruk orang tuanya." Jiang Ling makin emosi sampai bibirnya gemeteran. Dia langsung berdiri terus, nunjuk-nunjuk kita. "Shen Yaochu, Lu Zechuan, kalian berdua bener-bener ya." Shen Xing buru-buru berdiri, terus angkat gelas minumnya. "Odi Kiper, makasih banyak ya udah bantuin perusahaan keluarga saya selama ini." Shen Yaochu cuma numpu dagu pakai tangannya sambil bilang santai, "Sing Food selalu adil dalam milih produk kok. Bagus deh kalau Tuan Shen pede sama produknya sendiri. Padahal Sing Foods itu udah hampir mati." Pede dari mana coba? Kalau bukan karena itu, Shen Xing nggak bakal rela ninggalin gaya hidup mewahnya demi jadi pembawa acara di stasiun TV kecil di Jiangcheng. Muka Shen Xing langsung pucat terus, natap gue panik. "Zechuan, kamu kan juga punya saham di perusahaan ini." Shen Xing langsung nyamber, "Bener itu, mending kamu kapan-kapan ke kantor buat urus surat pindah tangannya." Gue cuman senyum ngeledek. "Gak usah, Tuan Shen, gak perlu main licik lagi deh. Simpen aja itu perusahaan buat anak kesayanganmu." Shen Xing langsung batuk-batuk saking marahnya. Jiang Ling melotot terus teriak emosi, "Lu Zekuan, bokap lu mau kasih setengah perusahaan ke lo.
Gua aja belum protes. Lo malah sok asik gini, dia gregetan banget. Terus lanjut ngegas. Emang apa sih yang udah lo lakuin buat perusahaan ini? Hei, gue balas dingin ayah. Makanya lo nyuruh Shensing buat goda Shen Yauchu kan, biar perusahaan selamat, sekaligus dapat jabatan CEO, sekali dayung, 2 pulau terlampau, pinta panggil. Dia berdiri dari kursinya sambil nunjuk ke arah kita. Shen Yauchu, Lu Zechuan, kalian berdua. Si Shensing langsung grecep berdiri sambil angkat gelas wine-nya. Kak Kiper, makasih banyak ya. Udah bantu perusahaan keluargaku selama ini. Kedepannya kita bakal rilis lebih banyak produk baru kok. Shen, Yauchu, cuma nopang dagu. Suaranya dingin banget pas bilang, Sing Foods itu selalu pakai prinsip seleksi produk yang adil dan transparan. Bagus deh kalau Pak Shen pede banget sama produknya sendiri. Padahal Sing Foods itu hampir bangkrut. Pede dari mana coba? Kalau bukan karena itu, Shensing gak bakal ngelepas status tuan muda kaya buat lari ke Jiangcheng dan jadi MC di stasiun TV kecil. Wajah Shensing langsung pucat. Dia natap aku dengan gugup. Zekuan, kamu kan punya saham di perusahaan juga. Shensing langsung nyamber. Zechuan, apa yang dibilang kakakmu bener. Kapanpun kamu ada waktu, datang ke perusahaan buat urus dokumen transfernya ya. Aku cuma nyengir tipis dan bilang santai. Gak usah, Pak Shen, gak perlu pakai taktik licik lagi deh. Simpen aja saham itu buat anak kesayanganmu. Mendengar itu, Shensing langsung batuk-batuk keras karena emosi. Jiangling melotot dan teriak marah banget. Lu Zechuan, Pak tua itu mau kasih kamu setengah perusahaan, aku aja belum komplain apa-apa. Beraninya kamu belagu kayak gitu. Dia ngeratakin giginya sambil lanjut. Emangnya apa yang udah kamu lakuin buat perusahaan? Hah, aku jawab dengan nada dingin. Jadi, itu alasan kamu nyuruh Shen Xing buat godain Shen Yauchu. Pertama, buat nyelamatin perusahaan. Dan kedua, biar dia bisa jadi suami CEO dengan gampang. Taktik sekali tepuk dua lalat nih ya. Bener-bener licik. Shen Xing panik dan langsung ngejelasin. Kak, kamu salah paham. Tapi Jiangling langsung motong. Salah paham apanya? Udah jelas Shen Yauchu sengaja masang jebakan buat kamu. Nunggu kamu masuk perangkap. Terus nendang kamu gitu aja. Jiangling bener-bener gak berubah selama puluhan tahun. Tetap sombong. Gak masuk akal. Dan suka ngamuk gak jelas. Pinter banget dia ngarang cerita biar dapat simpati duluan. Taktik yang pro banget. Kalau orang luar yang gak tahu kebenarannya denger ini, pasti mereka mikir Shen Yauchu itu cewek jahat yang gak punya hati. Dan aku sekongkol sama dia buat ngebak cowok Malang kayak Shensing. Sebelum aku sempat ngomong, Shen Yauchu gebrak meja dan berdiri duluan. Nyonya Shen, jaga ucapanmu ya. Apa perlu aku siarin chat memelas Shensing yang minta tolong itu di TV biar semua orang tahu kenyataannya dia ngelempar HP-nya ke meja. Bener-bener gak kasih muka lagi buat Shensing. Kamu itu diganggu sama Guning dan takut bikin dia marah. Makanya pas kita lagi main mahjong, kamu minta aku buat akting di depan Ning Chuan. Oh, kenapa Pak Shen? Apa ingatanmu udah dimakan anjing? Aku natap Shensing dengan tatapan penuh arti. Wah, emang gak simpel ya? Tiap langkah penuh perhitungan, tiap gerakan penuh rencana busuk. Aku gak pernah nanya soal video mahjong itu sebelumnya. Ternyata itu semua disutradarai sama Shensing sendiri. Aku ketawa sinis berkali-kali. Takut nyinggung Ning Chuan itu cuma alasan doang. Pakai cara ini buat bikin hubungan ambigu sama Shen Yauchu dan maksa kita cerai itu tujuan aslinya. Kan wajah Shensing merah padam karena marah. Dia kelabakan, tapi masih berharap dikit sambil ngeliat ke arah Shen Yauchu. Kelihatan banget dia nggak rela nerima kekalahan ini. Shen Yauchu noleh ke aku dan bilang, santai. Zechuan, aku emang bego dulu, asal dia bilang kalau dia itu kakakmu. Mau Ning Chuan punya keberanian sebesar apapun. Dia nggak bakal berani nyentuh dia. Jiangling langsung bungkam, nggak bisa balas omongan itu, muka tuanya bener-bener kayak diinjek-injek ke tanah. Hancur berkeping-keping, Shensing apalagi, udah nggak punya harga diri lagi. Wajahnya merah kayak hati babi sambil nunjuk ke Jiangling dan anaknya, terus teriak kenceng. Wanita iblis, kalau kamu sendiri nggak guna ya udah. Tapi kamu malah ngerusak anakku juga. Belum selesai ngomong, matanya melotot dan dia langsung pingsan jatuh ke belakang. Jiangling sama Shensing langsung buru-buru nangkep dia.
Sekeluarga itu benar-benar kacau. Balau sekarang, aku dengan baik hati manggil ambulans 120. Terus, aku pergi dari restoran bareng Shen Yaochu. Kita nggak naik mobil, cuma jalan kaki doang di trotoar. Kita jalan cukup lama, pas moodku udah tenang, baru deh aku nanya. Jadi, kamu udah nggak mau aku baikan lagi sama keluarga kandungku? Shen Yaochu natap aku pasrah. Matanya penuh kasih sayang. Nggak, aku cuma baru sadar aja. Di keluarga itu nggak ada satupun yang pantas buat diajak baikan. Mereka nggak layak dapetin itu. Zekiwan, aku minta maaf ya. Sampai sekarang aku sama Shen Yaochu masih belum ada rencana buat nikah lagi. Hidupku bener-bener bebas dan tenang banget. Shen Yaochu juga makin hari makin santai, nerima semuanya. Ada beberapa orang yang ngetawain dia, bilang kalau setelah sekian lama, dia tetap gagal buat balikan sama aku. Dan mereka nakut-nakutin kalau dia mungkin cuma bakal jadi bawahanku seumur hidup. Tapi dia cuma jawab dengan tenang. Aku ikhlas